Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 54. Aku tahu kau akan datang. Aku pun tahu kau menanti di sini, hanya itu ucapan mereka sebagai pengganti pernyataan bahwa masing-masing tahu hati masing-masing, tahu bahwa mereka saling mencinta. Sambil bergandeng tangan mereka memasuki Pondok Merah, duduk di atas bangku di mana tadi Busong termenung dan menyuling. Busong merasa seakan-akan Eng-Eng hidup kembali. Ia takut akan kehilangan lagi, seperti seorang kanak-kanak pernah kehilangan benda mainan tersayang kini takut kalau yang telah ketemu akan hilang lagi, didekapnya erat-erat. Suma Cheng sebaliknya juga masih sadar bahwa sekali waktu ia akan kehilangan pemuda yang telah merampas hatinya ini, pemuda yang sudah merenggut kasih sayangnya. Kesadaran inilah yang membuat gadis itu nekat, menyerahkan diri dengan tulus ikhlas kepada pemuda yang takkan mungkin menjadi miliknya ini. Keduanya mabok lupa, dan tanpa mereka sadari mereka menyerahkan diri kepada nafsu birahi. Nafsu birahi seperti pusingan air yang amat kuat. Sekali orang terseret, akan dibawa berpusing dan tenggelam, makin lama makin dalam dan takkan timbul kembali, sebelum mati. Hanya bulan dan kadang-kadang malam gelap sunyi yang mengetahui. Hanya Pondok Merah di ujung taman menjadi saksi bisu akan pertemuan-pertemuan dua orang muda yang mabok nafsu dibuai gelora cinta kasih. Nafsu saudara loba, dituruti makin menjadi, diberi sedikit ingin banyak, diikuti sehasta ingin sedepa. Pertemuan dan hubungan dilanjutkan. Mesra. Akhirnya tiba saatnya yang membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah kekal adanya. Bahwa kesenangan di dunia ini tiada lain hanyalah keindahan-keindahan yang dibentuk sekelompok awan di angkasa raya. Sewaktu-waktu akan buyar kehilangan bentuk oleh tiupan angin. Bahkan banyak kalanya buyar dan berubah menjadi awan menghitam yang buruk menakutkan. Malam itulah terjadinya. Malam yang takkan terlupa oleh Busong maupun oleh Suma Cheng. Malam yang gelap tiada bulan tiada bintang, atau lebih tepat, malam yang terselimut awan. Malam yang dingin. Namun di dalam Pondok Merah itu yang ada hanyalah terang dalam dua hati yang berpadu kasih, yang ada hanyalah panas dalam dua tubuh yang dicekam nafsu birahi. Sesosok bayangan berkelebat di depan pondok. Gerakannya cepat dan gesit sekali. Bayangan itu mendekam di ujung pondok, menanti. Seperti biasa, Busong menggandeng tangan kekasihnya dan berdua mereka bergandengan tangan menuju ke pintu bulan. Sampai disitulah Busong mengantar kekasihnya. Kemudian sejenak saling rangkul, saling cium sebagai salam perpisahan malam itu. Tiba-tiba bayangan yang sejak tadi mengikuti mereka, meloncat dan memukul muka Busong. Busong terhuyung dan roboh. Suma Cheng menjerit tertahan. Suma Boan sudah berdiri di depan mereka dengan mata melotot. Lekas kembali ke kamarmu, bentak Suma Boan kepada adiknya yang berlari sambil terisak menangis. Busong merangkak bangun, akan tetapi ia roboh kembali ketika kaki Suma Boan menendang dadanya. Kemudian putra pangeran itu mencengkeram rambutnya dan menyeretnya ke belakang istana, seperti seorang jagal menyeret seekor domba dibawa ke penjagalan. Bedebah! Anjing tak kenal budi! Suma Boan memaki bekas sahabatnya. Busong diam saja. Pikirannya mengakui kesalahannya, akan tetapi hatinya memberontak. Hatinya tidak mau mengakui salah. Ia dan Cheng Cheng saling mencinta. Apa salahnya? Di belakang istana, Suma Boan memanggil seorang pengawal. Ia mendorong tubuh Busong sampai terkapar di atas tanah. Ikat dia pada pohon itu, perintahnya. Pelayan itu menyeringai. Ia mengenal Busong dan ia tidak tahu mengapa majikannya marah-marah kepada pegawai muda ini. Akan tetapi Busong bukanlah sahabat para pengawal. Pengawal-pengawal adalah orang-orang yang mengutamakan kekerasan dan kekuatan. Seorang pemuda lemah tukang pegang pena dan kertas tentu saja bukan golongan mereka dan mereka menganggapnya rendah. Dengan kasar ia menarik lengan Busong, menelikungnya ke belakang lalu mendorong pemuda itu ke arah pohon. Kemudian mengikat kedua tangan Busong ke belakang pohon itu dengan sehelai tambang yang besar dan kuat. Hampir patah rasanya tulang lengan Busong. Ia merasa betapa sambungan tulang pundaknya sakit-sakit dan hampir terlepas. Namun sedikit pun tidak pernah terdengar keluhan dari mulutnya. Dia seorang pemuda yang tahan derita, daya tahannya luar biasa berkat gemblengan yang tak diketahuinya sendiri dari suhunya, Kim Mo Taisu. Hayo, sekarang kau mau bicara apa? Keparat kurang ajar. Suma Boan melangkah maju dan, plak-plak-plak,
Kedua pipi Busong ditampar sekerasnya sampai kepala Busong bergoyang-goyang ke kanan kiri. Suma Kongcu, bicara apa lagi? Aku dan dia saling mencinta, kalau itu kau anggap bersalah, bunuhlah, aku tidak takut mati. Setan! Suma Boan marah sekali, tangan kanannya memukul dada dan tangan kiri menghantam ke arah perut. Busong maklum akan hebatnya pukulan yang melayang datang. Ia tidak takut mati, akan tetapi ngeri juga membayangkan rasa nyeri dipukul maka otomatis hawa sakti di tubuhnya berkumpul ke arah dada dan perut. Duk! Duk! Dua pukulan hebat itu tentu akan menghabiskan nyawa orang. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya hati Suma Boan ketika pukulannya bertemu dengan kulit yang keras sehingga pukulan-pukulan itu membalik. Namun Busong menjadi sesak napasnya dan terengah-engah. Jaga dia di sini sampai pagi. Kalau banyak cakap boleh pukul mukanya tapi jangan dibunuh. Akhirnya Suma Boan meludahi muka Busong dan pergi dari tempat itu. Pengawal itu tertawa hahaha lalu duduk bersandar batu karang hiasan di belakang istana. Kiranya Suma Boan melaporkan kepada ayahnya tentang peristiwa semalam. Tentu saja Pangeran Sumakong menjadi kaget bukan main dan marah sekali. Keparat, anak setan tidak mengenal budi orang. Bunuh saja dia. Siksa biar tahu rasa. Kemudian pangeran ini melangkah lebar menuju ke kamar anaknya, Suma Cheng. Waktu itu matahari telah bersinar terang. Suma Boan menuju ke belakang istana dan makin gemas hatinya melihat Busong terikat di pohon itu. Alangkah tenang wajah pemuda itu, pikirnya. Sedikit pun tidak memperlihatkan ketakutan. Si pengawal cepat bangkit berdiri ketika melihat majikannya muncul. Apiau, urusan dengan berdebah ini adalah urusan antara dia dan aku. Hanya engkau yang menjadi saksi. Tak perlu kau bicarakan dengan orang lain. Kalau ada yang tanya, bilang saja bahwa kau tidak tahu. Mengerti? Baik, Kongcu. Busong mengangkat mukanya memandang Suma Boan, lalu berkata, Suma Kongcu, kau benar, urusan ini adalah urusan antara engkau dan aku. Seperti kukatakan malam tadi, kalau kau menganggap aku telah melakukan sesuatu yang salah dan kau akan menghukumku, lakukanlah. Aku bersedia kau bunuh, akan tetapi jangan kau persalahkan dia. Tutup mulut, bentak Suma Boan yang mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari saku bajunya. Apiau, kau ambil secawan arak. Pengawal itu tadinya bingung. Untuk menghukum seorang lawan, mengapa harus mengambil secawan arak? Akan tetapi ia tidak berani membantah, berlari cepat meninggalkan tempat itu dan kembali lagi membawa sebuah cawan yang terisi arak setengah lebih. Suma Boan membuka bungkusannya, menuangkan sedikit bubuk hitam ke dalam cawan. Arak yang tadinya berwarna merah itu lalu berubah menjadi hitam dan mengeluarkan uap. Tahulah si pengawal bahwa arak itu diberi racun. Ia menyeringai heran. Untuk membunuh lawan, mengapa tidak sekali pukul atau bacok saja dengan senjata? Mengapa harus menggunakan arak beracun? Busong, alangkah inginku menggunakan tanganku sendiri untuk memukulimu sampai pecah kepala dan dadamu, atau menggunakan sebatang golok mencincang hancur tubuhmu. Akan tetapi mengingat bahwa engkau pernah melayani aku, pernah menjadi seorang yang kuanggap orangku dan sahabatku, biarlah kau menebus dosamu dengan minum racun. Akan tetapi jangan kira bahwa kau akan cepat terbebas dari racun ini. Tidak. Racun ini akan menggerogoti ususmu sedikit demi sedikit, dan kau akan mati dalam keadaan menderita, biar kau mendapat kesempatan untuk menyesali dosa-dosamu. Apiau, minumkan arak itu padanya. Apiau yang ingin menyenangkan hati majikannya, mengejek, hehe, orang muda. Silakan minum anggur pengantin, Apiau tutup mulutmu. Apa kau minta ku pecahkan kepalamu? Apiau kaget sekali, tidak mengerti mengapa majikannya begitu marah. Adapun Busong tersenyum pahit mendengar ejekan itu, ejekan yang amat tepat. Ia tidak minum anggur pengantin bersama Suma Cheng, melainkan minum arak beracun untuk menemui maut. Ia menengadah dan membuka mulutnya. Akan tetapi Apiau yang mendongkol oleh bentakan majikannya, menjambak rambut Busong dengan tangan kiri, menarik kepala itu ke belakang, lalu dengan tangan kanan ia menuangkan arak beracun itu ke dalam mulut Busong. Busong merasa kerongkongannya seperti dibakar dan kepalanya pening karena bau arak itu menyengat hidung. Akan tetapi tanpa takut ia menelan arak itu ke dalam perutnya. Kemudian dengan menundukkan mukanya ia menanti datangnya rasa nyeri yang akan menggerogoti ususnya seperti yang dikatakan Suma Boan tadi. Aneh,
Sama sekali tidak ada rasa nyeri itu, sungguh pun di dalam perutnya mulai bergerak-gerak seperti banyak hawa di situ dan terdengar suara tiada hentinya seperti air mendidih. Sumaboan yang merasa amat benci mengingat perbuatan Busong dengan adiknya, menanti pemuda itu menderita nyeri yang luar biasa. Akan tetapi ia heran. Busong sama sekali tidak mengeluh, sama sekali tidak menahan nyeri yang hebat, bahkan kelihatan tenang-tenang saja. Pangkal lengannya yang ditelikung ke belakang dan semalam terasa nyeri seakan-akan terlepas sambungannya, kini malah sudah baal dan tidak terasa apa-apa lagi. Sumaboan menanti sampai lama, sampai matahari naik tinggi dan Busong kelihatan lemah oleh lelah, lapar dan haus. Namun sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa racun itu bekerja dan mengamuk di dalam perut Busong. Sumaboan merasa penasaran dan menyuruh pembantunya menelanjangi tubuh atas Busong agar pemuda itu tersiksa oleh terik panas matahari. Memang niatnya ini berhasil dan Busong menggeliat-geliat di sengat sinar matahari. Namun pemuda itu tetap saja membungkam, tak pernah mengeluh, tak pernah minta ampun dan tidak pernah minta minum. Menurut perhitungan Sumaboan, orang yang minum racun tadi, tentu umurnya takkan lewat setengah hari. Namun sampai matahari condong ke barat, Busong masih segar bugar biarpun amat menderita. Hal ini membuat Sumaboan menjadi penasaran dan marah sekali. Ia mengeluarkan sebatang cambuk dan mulailah ia mencambuki tubuh atas yang tak berbaju itu. Dada, leher, dan muka Busong sampai penuh jalur-jalur merah dan biru dan darah mulai bercucuran keluar. Namun tetap saja Sumaboan sendiri yang kehabisan tenaga saking lelahnya. Ia telah mencambuki sampai 100 kali dan kini Busong tampak menggantung pada pohon itu, agaknya pingsan. Kau jaga dia malam ini. Hendak kulihat apakah besok pagi dia masih dapat bertahan hidup. Kalau malam nanti dia mampus, tetap jaga dia. Besok pagi bawa pergi mayatnya, kata Sumaboan kepada pembantunya. Setelah melepaskan pandang untuk terakhir kalinya dengan senyum mengejek, Sumaboan lalu memasuki istana ayahnya. Kebetulan sekali seorang pengawal mencarinya karena ayahnya memanggil. Setelah ayah dan anak ini bertemu, mereka berunding. Aku sudah matangkan perjodohan adikmu dengan perwira muda Kiang. Sekarang baiknya perjodohan itu dipercepat. Besok kau pergilah kepada keluarga Kiang dan menyampaikan surat desakanku agar pernikahan dapat dilangsungkan dalam bulan ini atau selambatnya bulan depan. Sungguh menggelisahkan hati benar anak perempuan itu. Kalau tidak ingat bahwa hanya dia seorang anakku perempuan, lebih baik melihat dia mati di depanku. Ayah, sudah ada jalan terbaik mengapa berpikir demikian? Moy-Moy masih terlalu muda dan harus diakui bahwa Busong memang tampan dan sikapnya menarik hati. Yang berdosa besar adalah Busong. Tentu dia yang memikat Moy-Moy sehingga terjerumus. Bagaimana dia? Bagaimana keparat jahanam itu? Sudah kau bikin mampus? Sumaboan mengangguk. Malam nanti tentu dia mati. Aku membiarkan dia mati dalam keadaan menderita untuk menebus dosanya. Malam itu gelap gulita. Apalagi di bagian belakang istana, karena malam itu semua pelayan atau pengawal dilarang memasuki kebun itu. Keluarga Suma tentu saja ingin menyimpan peristiwa itu, tidak ingin membiarkan orang luar tahu akan hubungan yang terjadi antara Putri Suma dengan seorang pegawai rendahan. Apiau si pengawal itu makan dan minum arak di bawah pohon. Ia dikirim oleh seorang pengawal lain atas perintah Sumaboan. Sambil minum arak Apiau memandang ke arah tubuh yang masih lemas tergantung pada batang pohon. Diam-diam ia merasa amat kagum pada pemuda lemah itu. Seorang pemuda sastrawan yang tentu saja bertubuh lemah, akan tetapi sedikit pun tidak mengeluarkan rintihan atau keluhan, padahal ia telah diberi minum racun yang merusak usus dan dicambuki sampai 100 kali oleh Suma Kongcu yang terkenal mempunyai tangan yang kuat sekali. Apiau menggeleng-geleng kepala. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tentu ia tidak akan sudi percaya. Mana ada seorang pemuda lemah dapat menahan segala derita tanpa mengeluh satu kali pun? Angin malam bertiup dan daun-daun pohon bergoyang. Apiau menarik leher bajunya ke atas. Entah mengapa, ia merasa bergidik. Sudah matikah pemuda itu? Berpikir demikian, ia bangkit berdiri dan menghampiri tubuh Busong. Muka itu masih tunduk, akan tetapi ketika ia mendekat, Busong mengangkat muka. Sepasang matanya masih bersinar tajam. Apiau mundur lagi dan makin serem. Pemuda ini bukan orang sembarangan, pikirnya. Bagaimana kalau sampai besok pagi belum mati? Terserah Kongcu saja, pikirnya.
Tugasnya hanya menjaga dan apa sukarnya menjaga seorang yang sudah setengah mati dan terikat pada pohon? Kembali angin membuat daun-daun pohon bergoyang. Akan tetapi pohon di mana Busong terikat, terlampau keras goyangnya. Keadaan amat gelap dan lampu gantung yang berada di atas kepala Apiau, tergantung pada batu karang. Apiau menjadi curiga dan mendekati Busong. Akan tetapi matanya terbelalak ketika melihat Busong sudah terlepas dari ikatan, dan seorang kakek merangkul pundaknya. Hei! Apa, siapa? Hanya sekian saja Apiau mampu mengeluarkan kata-kata karena tubuhnya seolah-olah menjadi lumpuh seketika dan ia roboh seperti kain basah jatuh dari sampiran. Ia tak mampu bergerak maupun mengeluarkan suara, hanya matanya melotot menyaksikan betapa kakek itu berkelebat pergi sambil mengempit tubuh Busong. Penolong Busong itu bukan lain adalah Kim Mo Taisu. Kakek ini bermaksud mencari dan mengunjungi muridnya. Siang tadi ia mendengar dari Ciu Tiang akan nasib baik Busong yang diterima menjadi pegawai Pangeran Sumakong. Diam-diam Kim Mo Taisu menjadi tidak senang hatinya. Ia sudah mendengar siapa adanya Pangeran Sumakong, seorang bangsawan tinggi tukang korup. Ia khawatir kalau Busong akan menjadi rusak setelah menjadi kaki tangan pembesar koruptor itu. Maka sengaja malam itu ia pergi menyelidiki dan memasuki kompleks istana Pangeran Sumakong melalui tembok belakang. Dan kebetulan sekali ia melihat betapa muridnya terikat pada pohon dengan tubuh bekas siksaan, maka ia cepat menolongnya dan membawanya pergi keluar dari tembok kebun istana. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Ciu Tang ketika Kim Mo Taisu datang lagi membawa tubuh Busong yang lemah dan masih pingsan. Cepat ia membantu dan setelah tubuh pemuda itu dibaringkan, Kim Mo Taisu segera memeriksanya. Lega hati kakek ini ketika mendapat kenyataan bahwa muridnya tidak menderita luka hebat, hanya luka di kulit saja. Akan tetapi melihat keadaannya, hatinya menjadi panas. Siksaan itu keterlaluan sekali dan kalau saja muridnya tidak memiliki hawa sakti dalam tubuh dan memiliki daya tahan yang luar biasa, tentu Busong sudah mati. Kakek ini sama sekali tidak tahu bahwa Busong malah telah diberi minum racun hebat yang untung sekali tidak membunuhnya karena tubuh Busong sudah kebal setelah pemuda ini menghabiskan obat sarang burung Raja Wali Hitam. Setelah diberi minum obat penguat, dalam waktu 1 jam saja Busong sudah siuman. Ia membuka matanya dan memang tadi ketika tertolong, ia dalam keadaan sadar. Cepat ia turun dari pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di depan Kim Mo Taisu yang menjaganya di situ. Kakek ini memberi isyarat kepada Ciu Tang untuk keluar dari kamar, kemudian ia menutup daun pintu dan menyuruh muridnya duduk kembali di pembaringan. Ceritakan apa yang terjadi padamu, kata guru ini dengan pandang mata tajam. Busong menjadi rikuh sekali, merasa malu dan tidak enak hati. Gurunya ini juga bekas calon mertuanya. Bagaimana hatinya akan merasa enak kalau bercerita bahwa dia mengadakan hubungan dengan putri Pangeran Suma, ketahuan dan dihajar seperti itu? Bukankah gurunya akan menganggapnya seorang laki-laki hina dan rendah, bahkan mungkin dianggapnya dia seorang pemuda hidung belang atau mata keranjang? Akan tetapi, untuk berbohong terhadap suhunya ia tidak mau, maka sambil menundukkan mukanya ia berkata, Suhu, murid selayaknya menerima kematian. Agaknya Suhu telah membuang tenaga sia-sia dengan menolong murid yang murtad dan berdosa. Tecu, murid, akan menceritakan segalanya secara terus terang dan andai kata Suhu menjadi marah dan lalu menghukum atau membunuh Tecu akan menerima dengan hati rela. Kemudian ia menceritakan semua pengalamannya, semenjak ia turun gunung pergi ke kota raja, tentang pertemuannya dengan kakek Kong Lo Senjin, tentang ujian dan kemungkinan tentang peristiwa antara dia dan Suma Cheng. Suhu, Tecu telah berdosa. Tecu telah kehilangan kekuatan batin, tidak kuasa menghindarkan diri daripada perbudakan nafsu seperti yang diajarkan Suhu. Tecu tidak berdaya, bertemu dengan Suma Cheng membuat Tecu ingat kepada Eng dan segala sesuatu tidak dapat Tecu hindarkan lagi. Tecu menerima salah dan terserah kepada hukuman Suhu. Busong menutup ceritanya sambil menundukkan muka. Kim Mo Taisu mendengarkan semua penuturan muridnya dengan termenung. Terbayanglah segala pengalamannya dengan wanita. Dia pun banyak mengalami malapetaka dan penderitaan karena cinta. Dalam cinta kasih, ia selalu mengalami kegagalan dan kesialan. Mengapa hal yang buruk itu agaknya menurun kepada muridnya? Akan tetapi, ada hal yang membuat ia penasaran dan marah sekali ketika mendengar cerita muridnya. Yaitu tentang Kong Lo Senjin, tentang percakapan antara Kong Lo Senjin dan tokoh-tokoh Hui Tupang. Kiranya yang menyuruh bunuh istrinya adalah Kong Lo Senjin, paman istrinya sendiri.
Kiranya pamannya yang terlalu besar nafsunya akan kedudukan dan kemuliaan dunia itu telah sengaja membangkitkan amarah dalam hatinya dengan jalan menyuruh bunuh istrinya dan melakukan fitnah bahwa yang menyuruh bunuh adalah musuh-musuhnya. Busong, setelah engkau mengalami banyak penghinaan dari orang-orang yang memiliki kepandaian silat, apakah engkau masih menganggap bahwa ilmu silat adalah rendah dan tidak patut dipelajari oleh orang budiman? Busong diam saja, tidak dapat menjawab. Memang banyak sudah kenyataan menimpa dirinya hanya karena ia seorang lemah. Andai kata engkau dahulu belajar ilmu silat dariku, apa kau kira Sumaboan berani menyiksamu? Bahkan mungkin Sumaceng dapat menjadi jodohmu karena tidak ada orang berani melarangmu. Ilmu adalah ilmu, baik itu ilmu silat, bu, ataukah ilmu surat, bun. Ilmu tetap ilmu, titik. Tidak bisa dibilang baik maupun buruk. Semua benda di dunia ini tidak punya sifat baik ataupun buruk. Yang ada hanya wajar, sudah semestinya begitu, tidak baik tidak buruk. Baik buruknya tergantung kepada si manusia yang memanfaatkannya. Karena sesungguhnya, istilah baik dan buruk adalah ciptaan manusia sendiri. Baik buruknya tergantung dari manusia, kalau dipergunakan untuk kebaikan maka itulah ilmu yang baik. Kalau dipergunakan untuk kejahatan, maka buruklah ilmu itu. Seperti halnya semua anggota tubuh, misalnya mulut. Mulut tetap mulut, tidak baik tidak buruk. Kalau dipergunakannya hanya untuk menjadi jalan masuknya makan minum yang enak-enak dan menjadi jalan keluarnya maki-makian, ucapan kurang ajar, fitnah dan tipu, maka buruklah mulut itu. Akan tetapi kalau dipergunakan menjadi jalan masuk minum yang sehat dan jalan keluar omongan yang baik-baik bagi manusia lain, maka baiklah mulut itu. Kim Mo Taisu bicara penuh semangat dan Busong mendengarkan sambil menundukkan mukanya, namun dengan penuh perhatian. Kau dahulu menganggap silat itu ilmu kasar untuk berkelahi dan membunuh orang atau melukainya, maka kau membencinya. Apakah ilmunya yang berkelahi, melukai atau membunuh orang? Bukan. Melainkan orangnya. Biarpun tak pandai silat, apakah tak dapat berkelahi atau membunuh orang? Sebaliknya kalau dipergunakan baik, maka ilmu silat amat berguna. Misalnya, untuk menjaga diri daripada hinaan orang-orang yang merasa dapat berbuat semaunya karena kekuatannya, untuk menolong orang-orang yang mengalami penindasan dari orang-orang jahat, dan masih banyak sekali hal-hal baik yang hanya dapat dilakukan dengan sempurna oleh orang-orang yang pandai ilmu silat. Sekarang kita meninjau ilmu bun, sastra. Kau melihat sendiri keadaan di kota raja. Siapakah yang duduk di istana, menjadi pembesar-pembesar yang berkekuasaan dan berpengaruh besar? Mereka ini tergolong orang pandai sastra, orang-orang pintar dan terpelajar. Akan tetapi, apakah mereka menggunakan kepandaiannya itu untuk kebaikan? Memang ada, akan tetapi hanya beberapa gelintir manusia saja. Yang terbanyak, kepandaiannya itu hanya untuk melakukan kejahatan yang lebih kejam daripada membunuh orang dengan bacokan pedang. Kepintarannya dipergunakan untuk memintari orang lain yang bodoh. Kau lihat, kalau ilmu bun dipergunakan untuk kejahatan, apakah boleh kau sebut bahwa ilmu bun itu jahat dan buruk? Busong mengangguk-angguk. Dahulu pun Tecu sudah pernah suhu beri wejangan seperti sekarang ini sehingga di dalam lubuk hati Tecu sudah ada pengertian seperti itu. Namun Tecu tidak percaya oleh karena tadinya Tecu mengira bahwa orang terpelajar yang mempelajari filsafat hidup dari kitab-kitab kuno tentulah menjalani hidup menurut jejak seorang kuncu, bijaksana, budiman. Maka Tecu lebih condong mempelajari bun daripada bu. Akan tetapi siapa kira, setelah Tecu berada di sini, Tecu muak. Semua kata-kata suhu benar belaka. Jadi, sekarang kau mau menjadi muridku, murid ilmu silat. Busong menjatuhkan diri berlutut. Kalau suhu masih percaya kepada Tecu, kalau suhu mau memberi pelajaran ilmu silat, berarti Tecu menerima anugerah yang tiada bandingannya. Tentu saja Tecu akan merasa berterima kasih sekali. Hahaha. Baru kali ini semenjak bertahun-tahun Kim Mo Taisu dapat tertawa lagi. Alangkah lucunya. Padahal di dalam dirimu telah terkumpul segala dasar ilmu silat yang hebat. Berlatih setahun kau akan memperoleh hasil 10 tahun, berlatih 2 tahun akan memperoleh hasil 20 tahun. Sekarang mari kita berangkat ke istana Pangeran Suma. Kalau mereka memandang rendah kepadamu, kita bawa kekasihmu itu dengan kekerasan dan kalau perlu, kita bunuh Sumakong dan putranya, Sumaboan yang sudah menyiksamu. Pembesar-pembesar korup yang seperti lintah darat, yang telah menghisap darah rakyat sampai perutnya gendut, sudah sepatutnya dibunuh. Busong menubruk kaki suhunya.
Tidak, jangan, Suhu, ampunkan Tecu, jangan Suhu lakukan hal itu. Suara Kim Mo Taisu menjadi dingin sekali. Kalau kau masih selemah ini, mana patut menjadi pendekar? Seorang pendekar harus berani mengambil tindakan, harus berani berbuat apa saja, kalau perlu kekerasan, asal semua tindakannya itu beralaskan kebenaran dan keadilan. Bukan sekali-kali Tecu berlemah hati. Tidak, Suhu. Hanya, Tecu menghormat dan menghargai rasa cinta kasih Tecu dan Cheng Cheng. Tidak mau Tecu memaksakan cinta secara itu, apalagi membawa lari seorang gadis, putri pangeran pula. Akan kemana larinya nama baik Suma Cheng? Tecu amat mencintanya, tak mungkin Tecu berani melakukan hal itu, mencemarkan nama baiknya selama hidup. Juga tentang ayah dan kakaknya, kalau kita membunuh mereka, bagaimana jadinya dengan nasibnya? Tecu teringat kepada Subo, lemaslah seluruh tubuh Kim Mo Taisu mendengar ini. Muridnya mengingatkan ia akan nasib Hu Ginlin, putri bangsawan yang menjadi istrinya. Seperti juga kekasih muridnya ini, mendiang istrinya itu adalah putri pangeran yang sekeluarganya terbasmi dan terbunuh. Ia menarik napas panjang. Sesukamulah. Agaknya kau seperti aku, siap menderita karena cinta. Tecu bersumpah takkan menjatuhkan hati cinta kepada wanita lagi, Suhu. Hahaha. Patah hati? Begitu pula aku dahulu, tapi nyatanya. Tidak, Tecu betul-betul bersumpah, selama hidup Tecu tidak akan mencin. Hush. Tak perlu bersumpah. Tidak ada yang melarang manusia untuk bercinta muridku. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak. Cinta itu anugerah, bahkan hidup ini baru berarti kalau diisi dengan cinta. Akan tetapi, bukan cinta yang digelapkan oleh nafsu. Kelak engkau akan mengerti sendiri. Kakek itu menarik napas panjang karena teringat akan pengalamannya sendiri di waktu muda. Sampai kini pun ia merasa bahwa cinta kasihnya yang sejati adalah pada diri Tok Xiaokui Liu Luxian, ibu muridnya ini. Mungkin karena inilah maka ia menganggap Bu Song seperti putranya sendiri, dan ada perasaan sayang amat besar dalam hatinya terhadap pemuda ini. Mereka tidak lama berada di rumah Ciutang. Malam itu juga, menjelang fajar, Kim Mo Taisu mengajak muridnya pergi dan keluar dari kota raja. Kim Mo Taisu maklum bahwa kalau terlalu lama mereka berada di situ, sudah tentu Ciutang akan ikut menderita celaka. Semenjak saat itu, mulailah Bu Song diajar ilmu silat. Seperti ketika ia mempelajari ilmu surat, pemuda ini amat tekun dan penuh perhatian. Dan baru terbukalah matanya bahwa sesungguhnya di dalam dirinya selama ini ia telah memiliki tenaga sakti yang hebat. Beberapa hari kemudian di dalam sebuah hutan, ia duduk bersila di depan suhunya yang juga duduk bersila. Ia disuruh mengatur napas dan mengumpulkan semangat seperti yang ia latih sejak kecil. Dan seperti biasa, kalau sudah begitu ia akan merasa ada hawa panas berkumpul di pusar. Tarik napas dalam-dalam dan tekan hawa panas itu agar naik ke dadamu. Terdengar suara gurunya. Bu Song yang memejamkan mata menurut kata-kata gurunya ini, namun hawa panas yang berkumpul di sekitar bawah pusar itu sukar sekali ditekan naik. Tiba-tiba ia merasa betapa tangan suhunya menempel pada pusarnya dan dari telapak tangan suhunya itu keluar getaran hawa yang luar biasa kuatnya. Meminjam tenaga ini ia berusaha lagi dan kali ini berhasil. Hawa panas yang merupakan segumpal tenaga itu bergerak naik ke dada, membuat dadanya sesak dan ia terengah-engah hendak muntah. Bernapas pula perlahan akan tetapi gunakan perhatian agar hawa jangan turun kembali. Setelah itu, dorong hawa itu ke arah pundak kanan. Demikianlah, sedikit demi sedikit Kim Mo Taisu melatih muridnya sehingga akhirnya, dalam waktu beberapa hari saja, Bu Song sudah berhasil menggunakan kekuatan untuk mendorong hawa panas itu mengitari tubuhnya, kemanapun ia kehendaki. Dengan totokan-totokan yang tepat Kim Mo Taisu membuka jalan darah tubuh muridnya, kemudian mulailah ia mengajarkan langkah, kuda-kuda, dan pukulan. Memang betul apa yang diucapkan Kim Mo Taisu. Dalam diri Bu Song sudah terdapat tenaga sinkang yang amat kuat serta semua dasar ilmu silat tinggi memang sudah ia pelajari melalui huruf-huruf yang membentuk sajak-sajak dan ujar-ujar yang sengaja dahulu diselip-selipkan oleh Kim Mo Taisu dalam pelajaran ilmu sastra. Kini setelah dilatih praktiknya, tentu saja Bu Song cepat sekali dapat menangkap serta didorong bakatnya yang luar biasa, sebentar saja ia dapat menguasai setiap gerakan yang betapa sulit pun. Dalam waktu setahun saja, dengan petunjuk suhunya, ia mampu sekali dorong merobohkan sebatang pohon sebesar manusia. Dalam waktu 6 bulan,
Ginkangnya sudah sedemikian hebat sehingga ia mampu mengikuti suhunya berloncatan di atas pohon seperti seekor tupai, dan merobohkan pohon sebesar manusia dapat ia lakukan dari jarak 1 meter tanpa menyentuhnya. Guru dan murid ini tidak pernah berhenti berlatih silat. Siang dan malam berlatih terus dan beristirahat pun merupakan latihan samadhi mengumpulkan tenaga sakti. Kadang-kadang di waktu malam gelap, mereka berdua sudah berlatih saling serang bagaikan dua setan hutan yang berkelebatan di antara pohon-pohon. Kim Mo Taisu menggembleng muridnya dan menurunkan seluruh ilmu-ilmunya, tidak ada yang ia sisakan. Pada waktu itu yang memegang kekuasaan adalah Kerajaan Chou, kerajaan terakhir dari zaman 5 kerajaan. Seperti kerajaan-kerajaan yang terdahulu, juga Kerajaan Chou ini tidak lama menguasai pemerintahan, 951-960. Setelah 9 tahun berdiri, pada tahun 959, Raja Chou jatuh sakit berat. Kekuasaannya ia serahkan kepada putra mahkota yang pada waktu itu baru berusia 11 tahun. Sebagai walinya tentu saja adalah Ibu Ratu. Semenjak inilah maka Kerajaan Chou menjadi lemah, karena para panglimanya banyak yang merasa tak senang melihat bahwa yang mereka bela hanyalah seorang anak yang manja serta seorang ibu yang ingin berkuasa saja. Kerajaan Chou mempunyai seorang panglima tinggi yang amat dipercaya dan disayangi oleh Raja Chou. Panglima ini bernama Cao Guangyin, seorang ahli perang yang memang keturunan orang-orang terkenal. Nenek moyangnya adalah orang-orang yang menduduki jabatan tinggi, menjadi panglima semenjak zaman Kerajaan Tang dan berturut-turut dalam zaman 5 kerajaan itu, nenek moyang Cao selalu menjadi orang-orang penting dalam pemerintahan, terutama dalam ketentaraan. Seperti juga para panglima dan bangsawan lainnya, diam-diam Cao Guangyin tidak senang akan penggantian raja dengan seorang kanak-kanak didampingi ibunya yang tamak itu. Bahkan ketika raja kecil atas desakan Ibu Suri menjatuhkan hukuman kepada seorang pejabat tinggi yang membantah peraturan baru tentang pemungutan pajak yang diperberat, Panglima Cao sendiri menghadap ke istana dan dengan sejujurnya menyampaikan protes. Peristiwa ini diikuti dengan hati tegang oleh para pembesar. Perbuatan Cao ini dapat dianggap sebagai sikap memberontak dan sekali raja kecil yang dipengaruhi ibunya itu menjatuhkan hukuman mati, panglima itu tentu takkan tertolong lagi. Namun, agaknya Ibu Suri juga dapat melihat bahwa panglima besar ini tidak boleh dipandang ringan. Di belakangnya banyak terdapat pasukan besar yang mencintanya. Maka untuk meredakan ketegangan, Ibu Suri menerima protes itu dan membebaskan kembali petugas atau pejabat tinggi yang terkenal setia itu. Namun peristiwa itu tidak berhenti sampai di situ saja. Pada waktu itu, musuh utama Kerajaan Chou, yaitu bangsa Hitan, selalu membuat kacau di daerah utara dan seringkali menyerbu kota-kota di utara. Dengan alasan menindas kerusuhan yang dilakukan oleh musuh itu, Raja Kecil atas desakan Ibu Suri lalu menjatuhkan surat perintah kepada Panglima Cao Guangyin untuk memimpin barisannya ke utara dan memerangi bangsa Hitan. Sebagai seorang panglima perang yang setia, tentu saja Panglima Cao tidak dapat membantah perintah rajanya untuk menyerbu musuh. Apapun alasannya, kalau ia tidak mentaati perintah ini, tentu dia akan menjadi bahan tertawaan orang sedunia sebagai seorang panglima yang takut perang. Terpaksa Panglima Cao memimpin barisannya bergerak ke utara, sungguh pun ia maklum bahwa bahaya yang mengancam kerajaan bukan hanya dari bangsa Hitan dan penjagaan tidak boleh dipusatkan di utara saja. Para panglima muda, para perwira sampai para anggota barisan sebagian besar merasa tidak puas dan tidak senang dengan tugas ini. Bukan saja perjalanan dan tugas di utara itu amat berat, namun juga mereka dapat menduga bahwa perintah ini merupakan pembalasan dari Ibu Suri sehingga tak mungkin mereka akan menerima jasa kelak dalam tugas yang mempertaruhkan nyawa ini. Diam-diam para panglima muda dan perwira mengadakan permufakatan dan persekutuan di luar tahu Panglima Cao. 7 orang panglima muda dan 11 orang perwira berkumpul dalam tenda besar pada malam hari itu, ketika barisan berhenti dan beristirahat setelah melakukan perjalanan beberapa hari dari kota raja. Mereka bermufakat untuk memaksa Panglima Besar Cao Guangyin dengan kekerasan agar suka memimpin barisan kembali ke kota raja dan menggempurnya serta mengambil alih kekuasaan. Pendeknya mereka hendak memaksa Cao Guangyin untuk memberontak terhadap Raja Kecil dan Ibu Suri. Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.